Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin bagi keluarga kami. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala perkataan, perbuatan, kelalaian, pikiran, perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga menjadikan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu, ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dengan perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa
dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang tua, Yusuf dan Maria melaksanakan kewajiban mereka sesuai Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke Kenisah sesuai hukum Tuhan. Dari kisah ini, kita menjadi tahu bahwa Yusuf dan Maria sungguh-sungguh merupakan orang tua yang setia dan taat, baik secara spiritual kepada Allah maupun secara sosial menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Maka tidak heran kalau di akhir bacaan Injil hari ini ditekankan bahwa anak itu, yang dimaksud adalah Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Karena orang tua biologisnya pun adalah orang-orang yang berlimpah kasih karunia dan taat kepada Allah. Keteladanan orang tua sangat penting bagi anak-anak. Dalam pengalaman sehari-hari, ada anak yang sangat sulit berbagi kasih karena ia sendiri haus akan kasih. Bahkan pernah ada remaja yang bersharing bahwa ia susah sekali membayangkan Bunda Maria sebagai bunda penuh kasih, karena hampir setiap hari ia bertengkar dengan ibu kandungnya di rumah. Oleh sebab itu, melalui pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah ini, kita diajak untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, baik secara sosial maupun secara spiritual. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, semoga para orang tua meneladani Santo Yusuf dan Bunda Maria dalam mendampingi dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.